Jadi Bapak Ibu, langsung saja kita mulai bagaimana langkah-langkah membuat gamifikasi Bapak Ibu. Seperti biasanya Bapak Ibu, kita masuk ke Google, kemudian Bapak Ibu ketikkan Genially Bapak Ibu ya. Ketikkan Genially. Nanti akan muncul di bagian atas sendiri Bapak Ibu ya. Genially, genial.ly gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu klik saja bagian atas sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat akun seperti kemarin saya praktekkan buat akun, nanti otomatis akan masuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita langsung diarahkan ke beranda MySpace ya, ruang kita Bapak Ibu ya, dimana di sini itu ada desain presentasi-presentasi yang sudah kita buat seperti ini. Kemarin kita kan sudah membuat contoh bangun ruang kemarin Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengedit ulang ataupun langsung membagikan ataupun langsung mempresentasikan, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu yang sudah kita edit. Nah, Genially ini online Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkannya, ingin membuat media dengan Genially, Bapak Ibu harus terhubung dengan internet Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya mengulas materi kemarin nanti langsung di dalam gamifikasi Bapak Ibu karena mirip Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Untuk langkah pertama, ketika Bapak Ibu akan membuat game, Bapak Ibu silakan klik Create Genuinely. Ya, tanda plus ini Bapak Ibu ya. Yang di sebelah sini boleh, kemudian yang di sebelah kiri atas ini boleh Bapak Ibu. Di bawah nama kita ini boleh. Nah, di sini boleh Bapak Ibu ya. Bisa, sama saja. Coba saya klik yang di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan muncul 4 opsi. From a template, blank creation, from a theme template, dan import. Nah, kita pilih yang from a template Bapak Ibu ya, yang lebih mudah. Kalau blank creation nanti kosong Bapak Ibu ya, kosongan, mulai dari awal. Jadi kita pilih yang from a template saja Bapak Ibu ya. Kita menggunakan template yang disediakan oleh Genially Bapak Ibu. Nah, ini template-template yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih spesifik, kita pilih langsung opsi yang gamifikasi Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang gamifikasi. Yang nomor 3, 4, maaf, 1, 2, 3, 4, gamification. Nah, di sini ada beberapa template-template yang disediakan oleh Genially yang bisa kita gunakan secara gratis Bapak Ibu ya. Tentunya yang gratis itu yang tidak ada logo bintang. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ada logo bintang itu premium, jadi harus diakses uh, untuk akun yang premium Bapak Ibu. Jadi pilih yang tidak ada tandanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini itu akun gratis bisa manfaatkan Bapak Ibu. Nah, kita scroll-scroll saja Bapak Ibu, kita cari mana yang sekiranya sesuai. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat isinya seperti apa, nah Bapak Ibu bisa dicek. Misalkan saya ini Bapak Ibu ya, karakter quiz. Saya view template, saya lihat templatenya Bapak Ibu ya. Saya observasi dulu seperti apa isinya Bapak Ibu ya. Nah, saya klik kiri satu kali nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bisa jelajahi dulu seperti apa tampilannya. Nah, coba kita besarkan Bapak Ibu. Nah, kita besarkan. Nah, ini pertama klik start di sana. Ini Bapak Ibu ya. Klik start di pojok kanan bawah ini ya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ini tombolnya yang diklik yang mana ya, kok nggak bisa. Ini Bapak Ibu bisa klik eh, interactivity di atas Bapak Ibu ya, di pojok atas kanan. Ya, pojok atas kanan ini ada tanda jari tangan Bapak Ibu, telunjuk. Nah, itu klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini, ya, berarti itu adalah tombol yang bisa kita klik Bapak Ibu. Selain itu nggak bisa diklik. Oke, langsung Bapak Ibu ya, saya klik start. Kita coba cek dulu Bapak Ibu ya, template ini. Nah, jadi untuk gamifikasi yang disediakan oleh Genial itu basicnya dasarnya adalah kuis Bapak Ibu ya, membuat kuis. Ya.
gamifikasi membuat kuis. Jadi di sini nanti bisa diberikan pertanyaan kemudian dijawab. Kita coba. Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu ya, masih kosongan, nggak ada pertanyaan dan jawabannya. Kita klik sembarang saja. Kemudian kita send. Nah, ternyata benar Bapak Ibu. Kalau benar ada tanda korek ya, benar. Kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan benar salah Pak Ibu ya. True or false. Nah, ini kita pilih misalkan true. Oh, benar lagi Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini pertanyaan yang ada gambarnya Pak Ibu. Kita coba pilih salah satu. Nah, ternyata salah ya. Salah Pak Ibu ya. Oh no. Jawabannya yang nomor pertama tadi. Kemudian yang kedua ini, yang kedua maaf, yang keempat ya. Ini tuh pertanyaan yang bisa diurutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini mengurutkan. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris, biasanya kan mengurutkan kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar Bapak Ibu ya, seperti itu. Atau bahasa Indonesia biasanya juga bisa. Nah, itu bisa pakai jenis seperti ini. Jadi tinggal drag and drop ya. Klik kiri, tahan, kemudian geser. Nah, ini nanti diurutkan. Klik kiri, tahan, geser. Jadi siswa bisa mengurutkan nanti mana jawaban yang tepat. Misalkan saya pilih 3, 2, 4, 1. Apakah benar? Saya kirim. Oh, ternyata hanya nomor 2 yang benar posisinya. Dan ini jawaban you can select more than one answer. Jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban, Bapak Ibu. Misalkan saya pilih 1 dan 2. Oh, ternyata jawabannya 1 dan 4. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada audio Bapak Ibu ya. Kita dengarkan, kita klik. Record whatever you'd like here. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, ada suaranya. Record whatever you'd like. Suaranya ini nanti bisa kita isi Bapak Ibu ya. Kita record dengan suara kita. Kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris, mungkin biasanya bermanfaat untuk listening Bapak Ibu ya. Saya pilih jawaban random saja. Nanti kita selesaikan sampai akhir. Seperti apa tampilan terakhirnya Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar. Kemudian kita perlu memilih apakah benar atau salah dari gambar ini. Saya pilih salah. Masih ada Pak Ibu ya. Ini jawaban gambar. Saya pilih gambar ini. Oh, benar. Pertanyaan, oh banyak Pak Ibu ya. Coba saya skip, ini masih sama seperti tadi jenisnya. Jadi ada 4 Bapak Ibu ya. Ini jawaban lebih dari 1. Ada 4 jenis pertanyaan ya. Oh, ini hasilnya Pak Ibu. Setelah kita selesai, tadi kita menjawab benar 3, kemudian salah 7. Ini bisa kita download hasilnya Pak Ibu ya. Kita download hasilnya, kemudian mungkin kalau siswa mengerjakan Pak Ibu, setelah di-download nanti hasilnya ini bisa dikirimkan ke gurunya ya. Bisa dikirimkan ke kita. Nah, hasilnya di-download aja bisa, klik download nanti terdownload. Oke Bapak Ibu, seperti itu ya tampilan dari gamifikasi yang ini Bapak Ibu ya, yang template ini. Coba langsung kita manfaatkan Bapak Ibu. Kita coba membuat gamifikasi dengan template ini Bapak Ibu. Kalau sudah cocok, kita klik use this template Bapak Ibu ya. Nah, yang warna biru di pojok kanan bawah. Kalau semisal Bapak Ibu kesulitan karena Genially ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa translate ke bahasa Indonesia. Semisal Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu. Kalau menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu bisa langsung translate ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya Bapak Ibu arahkan mouse-nya di sembarang tempat, Bapak Ibu ya. Yang jelas sampai dia tanda mouse panah seperti ini. Kemudian klik kanan. Bentar. Nah, di atas Bapak Ibu ya. Kalau di area editing nanti munculnya seperti ini. Di atas ini Bapak Ibu. Sampai muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu pilih di bagian bawah translate to Indonesia ya.
translate to Indonesia. Klik kiri. Nah, nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ditambahkan audio latar belakang. Kemudian di sini juga teks, gambar, sumber daya, elemen interaktif, pertanyaan interaktif, dan seterusnya. Jadi bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, sebagian. Untuk tombol-tombolnya. Kalau untuk template-nya di sini isinya ya tetap bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, ini kuis karakter ini masih tetap bahasa Inggris karena ini template-nya. Kalau misalnya mau kita ubah ya kita ubah manual Bapak Ibu, kita edit sendiri tulisannya. Coba Bapak Ibu ya, kita mulai dari halaman pertama, cover. Nah, di sini kita coba ubah. Jadi, misalkan kuis matematika. Misalkan itu Bapak Ibu. Karena saya mengajar matematika, jadi saya contohkan matematika Bapak Ibu ya. Kuis matematika. Kemudian di sini bisa kita berikan keterangan ya. Misalkan silahkan Anda kerjakan kuis ini dengan benar. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Silakan Anda kerjakan kuis ini dengan benar atau tambah yang lain Bapak Ibu ya. Kalau mau menambahin nama misalkan saya berikan nama saya, Bapak Ibu bisa pergi ke teks ya, di atas sendiri ya, menu teks, kemudian pilih yang judul 2 Bapak Ibu ya, yang lebih kecil. Kalau judul 1 ini terlalu besar Bapak Ibu. Kalau judul 2 ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa pilih yang subjudul. Nah, ini lebih kecil lagi. Atau kalau sudah terlanjur pilih judul 2 bisa dibesarkan, dikecilkan Bapak Ibu. Nah, caranya seperti ini. Klik pojok dari persegi panjang ini ya, untuk persegi panjang ini, kemudian arahkan mouse-nya di atas lingkaran, kemudian geser. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Coba saya tambahi nama saya misalkan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang lain-lain Bapak Ibu ya. Misalkan nama sekolah, logo sekolah juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau misalkan menambahkan logo sekolah, Bapak Ibu bisa upload di sini gambar, kemudian pilih yang ini Bapak Ibu. Seret gambar Anda ke sini atau klik untuk melihat. Nah, Bapak Ibu bisa pilih gambarnya. Saya tidak ada stok sebenarnya Bapak Ibu ya. Saya coba logo GI ini aja Bapak Ibu ya. Nah, ini saya upload, kemudian nah saya klik nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa diletakkan, disesuaikan posisinya Bapak Ibu ya. Sekiranya tepat. Seperti itu Bapak Ibu di halaman pertama mungkin ini saja. Kemudian kita lanjut halaman kedua. Nah, ini klik tanda panah yang di bawah ini Bapak Ibu ya, tanda segitiga ini. Yang di bawah untuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini question 1/10. Bisa kita edit kalau misalkan ingin pakai bahasa Indonesia. Soal atau pertanyaan pertama dari 10 pertanyaan. Ini atau bisa tambahi juga Bapak Ibu ya, kalau ingin misalkan 15 pertanyaan nanti bisa ditambahi. Saya coba 10 saja Bapak Ibu ya sebagai contoh. Ini sudah banyak nanti. Nah, di sini kita tuliskan pertanyaannya Bapak Ibu. Cara editnya ya, cara editnya ini Bapak Ibu klik 2 kali di kotak ini ya. Kalau masih belum diklik, klik dulu, kemudian klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul di kanan Bapak Ibu ya. Di kanan ini ada kolom untuk menambahkan pertanyaan ya, kemudian dan jawaban. Nah, misalkan saya tambahkan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Berikut ini adalah bangun ruang isi lengkung. Isi lengkung kecuali misalkan seperti ini. Kemudian di jawabannya
Misalkan di sini misalkan kerucut. Kemudian di sini misalkan balok. Kemudian di sini bola. Nah, jawaban yang benar kan kecuali Bapak Ibu ya. Berarti kan balok Bapak Ibu ya. Nah, kan balok. Nah, berarti baloknya ini kita centang Bapak Ibu ya. Nah, yang di sini centangnya kita hapus. Jadi jawabannya adalah balok. Kemudian kalau sudah ini bisa diurut acak Bapak Ibu ya. Kalau misalkan acak nanti jawabannya bisa berpindah-pindah. Jadi setiap siswa nanti posisinya bisa berbeda. Ada yang balok di nomor 1, balok di nomor 3. Ya, ini kalau kita acak urutannya. Urutan jawaban ini Bapak Ibu ya. Kalau kita nonaktifkan maka urutannya akan sama seperti ini. Untuk semua siswa urutannya akan sama. Nomor 1 kerucut, kedua balok, ketiga adalah bola. Nah, ini kita acak saja. Kemudian di sini ada tindakan. Jadi kalau misalkan benar, jawabannya akan muncul benar. Ya. Ini tadi sudah kita translate Bapak Ibu ya. Jadi di sini munculnya benar. Kalau Bapak Ibu mau merubah, silakan ubah di sini. Misalkan kita ubah dengan kalimat yang lain. Misalkan bagus. Jawaban kamu benar. Misalkan seperti itu. Ini juga bisa diubah Bapak Ibu ya. Oh, tidak. Jawaban kamu salah. Kemudian di desain yang di sebelah kanan sendiri Bapak Ibu ya. Kan ada 3 isi tindakan desain. Di sini desain tata letak Bapak Ibu ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal Bapak Ibu ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Bapak Ibu silakan sesuaikan saja yang sekiranya mana yang bagus. Kemudian warnanya juga bisa. Ini warna putih, warna hitam. Pilih yang ini saja Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita coba ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Nah, di sini kita ubah lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan 2. Nah, di sini jawabannya opsinya benar salah Bapak Ibu ya. Benar salah. Jadi kita buat pertanyaan yang sekiranya jawabannya benar atau salah. Misalkan saya coba cari referensi Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan. Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Atau misalkan kalau langsung ya boleh Bapak Ibu ya. Coba pertanyaan ini. Kubus memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Jawabannya adalah true atau benar. Ya. Jadi kita centang yang benar. Kalau sudah desainnya bisa diubah, ya. Kemudian seperti tadi Pak Ibu ya, temanya juga kita sesuaikan. Kemudian kita ke pertanyaan keempat Pak Ibu. Nah, di sini di pertanyaan keempat, maaf ketiga Pak Ibu. Slide keempat, pertanyaannya baru ketiga. Pertanyaan ketiga. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu. Nah, jawabannya nanti ada gambarnya. Misalkan berikut ini adalah jaring 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 prisma, kecuali misalkan seperti itu. Kemudian gambarnya ini kita ganti Bapak Ibu ya. Kita klik mengganti. Misalkan yang pertama kita klik ganti dulu. Nah, gambarnya ini bisa kita ambil dari perangkat Bapak Ibu ya. Klik perangkat yang atas sendiri, kemudian kita upload dulu. Nah, saya sudah siapkan Bapak Ibu ya.
Saya sudah siapkan ini gambarnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan gambar terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menambahkan gambar. Nah, kemudian yang kedua saya ganti juga. Saya upload yang sekiranya salah. Nah, ini bangun kubus. Jadi nanti jawabannya yang ini. Kemudian yang ketiga saya upload lagi. Cukup ini Bapak Ibu ya. Ini bisa ditambahkan jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini bisa nambahkan jawaban Bapak Ibu ya. Tambahkan jawaban. Saya coba tambahkan lagi Bapak Ibu. Misalkan yang belum ini tadi. Nah, ini jadi 4 opsi Bapak Ibu ya. Ada 4 gambar. Nah, di sini bisa kita isi tulisan Bapak Ibu ya, atau kita hapus juga bisa. Kita beri angka saja Ibu. Kalau angka biasanya kalau diacak nanti bisa berubah. Jadi kita hapus saja. Nah, tidak perlu ada teksnya Bapak Ibu ya, hanya gambar saja. Oke, kalau sudah desainnya ini bisa dipilih Bapak Ibu ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Saya pilih yang horizontal saja karena nggak ada tulisannya Bapak Ibu ya. Kalau ini mungkin kalau ada teksnya mungkin bisa pilih yang vertikal. Saya pilih yang horizontal. Kemudian jawabannya tadi belum saya ubah. Jadi jawabannya yang nomor 2. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat Bapak Ibu. Ini pertanyaan keempat beda lagi bentuknya. Ini adalah mengurutkan Bapak Ibu. Kita mengurutkan. Berarti kalau soal yang mengurutkan mungkin tentukan atau urutkan bilangan bulat berikut dari terkecil hingga terbesar. Misalkan ini. Jawaban 1 di sini kita pilih minus 50. Nah, di sini misalkan minus 20. Di sini 3, di sini 23. Nah, itu ya. Bisa ditambahkan juga kalau misalkan kurang, misalkan 45. Tapi ini nggak muncul karena terlalu besar Bapak. Ini harus kita besarkan dulu biar muncul. Ini ya, kalau kita kecil kan nggak muncul Bapak Ibu, kita besarkan. Cara membesarkannya, geser saja di kotaknya ini Bapak Ibu ya. Ada tanda lingkaran ini, kita arahkan di sini, kemudian klik kiri, tahan, geser. Nah, ini akan membesar Bapak Ibu. Oke, ini urutannya Bapak Ibu ya. Sudah benar tadi urutannya. Jadi ini harus diurutkan Bapak Ibu. Kalau misalkan salah ya ini harus digeser. Klik kiri, tahan, geser. Ya, kita urutkan dulu. Jadi jawabannya nanti sesuai dengan urutan yang ada di sini. Tapi kalau ini nanti acak Bapak Ibu. Ketika muncul nanti acak. Desainnya cuma warna saja Bapak Ibu ya. Tidak ada vertikal horizontal karena mengurutkan. Oke, kemudian pertanyaan kelima. Nah, ini pertanyaan kelima ini multiple choice Bapak ya, yang jawabannya lebih dari 1. Nah, jawabannya lebih dari 1. Pertanyaan misalkan yang termasuk bangun ruang isi datar adalah jawaban pertama misalkan balok. Di sini misalkan tabung. Kemudian di sini bola. Kemudian di sini prisma. Di jawabannya adalah nomor 1 dan 4 Bapak Ibu ya. Jadi saya centang 4, ini nggak perlu. Kalau Bapak Ibu ingin lebih dari 2 jawaban bisa. Misalkan saya tambahi lagi, ini
bola saya ganti dengan beli emas misalkan. Bisa dicentang juga Pak Ibu ya untuk jawabannya. Nah, ini bisa diacak atau tidak. Kemudian pertanyaan yang keenam. Nah, di sini pertanyaan keenam menggunakan audio Bapak Ibu ya. Ini ada audio. Nah, kalau misalkan ada audio, kita bisa tambahkan audionya Bapak Ibu ya. Kita klik, kemudian di sini kita pilih interaksinya. Nah, biasanya muncul bisa dipilih di sini. Nah, ini sudah terpilih audio. Nah, kita klik seperti ini Bapak Ibu. Record whatever you'd like here. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengganti, silakan klik mengganti atau replace. Kalau masih dalam berbahasa Inggris biasanya ditulisannya replace di sini. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita rekam Bapak Ibu secara langsung. Nah, kemarin saya praktekkan tidak bisa karena saya sedang Zoom. Jadi audionya itu tidak terupload di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba nanti silahkan. Untuk sekarang tidak saya praktekkan karena tidak masuk audionya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita skip saja Bapak Ibu ya pertanyaan ke-6 ini karena kita nggak pakai yang audio. Langsung pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Nah, pertanyaan ke-7 di sini ada gambar Bapak Ibu ya. Diminta menjawab dari gambar ini benar atau salah. Nah, coba kita ganti gambarnya dulu Bapak Ibu ya. Kita klik gambarnya, terus kita mengganti ya, kita replace dengan gambar lain. Saya pilih gambar yang sudah ada tadi Bapak Ibu ya. Saya tidak upload lagi. Saya pilih ini. Gambar ini. Kemudian saya tulis jawabannya. Dari gambar ini jaring pada gambar di atas adalah jaring limas. Jawabannya adalah salah Bapak Ibu ya. Salah, jadi saya pilih yang palsu. Ini jawabannya bisa diganti Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak sesuai. Atau ini sebenarnya sudah paten Bapak Ibu ya, tidak bisa diganti untuk true false-nya ini. Jadi memang seperti ini. Kemudian lanjut Bapak Ibu pertanyaan ke-8, masih ke-8. Ini pertanyaan gambar. Sama seperti tadi Bapak Ibu ya, jadi saya skip saja. Ini gambar. Tapi gambarnya hanya 2 Bapak Ibu ya. Jadi kan ada banyak. Jadi kalau misalkan 2 nanti bisa diganti aja Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian pertanyaan ke-10 terakhir ini mengurutkan juga. Tadi sudah kita praktekkan Bapak Ibu ya. Sudah kita praktekkan jadi tidak perlu saya edit lagi. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan ya, menambahkan pertanyaan lagi. Misalkan kurang ya. Silahkan Bapak Ibu pergi ke halaman. Kemudian di sini kan ada tampilan page-page ya. Halaman-halaman yang ada di slide kita. Ya, Bapak Ibu silakan klik tambah halaman. Nanti kalau kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih mau template pertanyaan yang seperti apa tadi. Ada yang gambar, ada yang mengurutkan, ada yang benar salah, ada yang multiple choice. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang ada gambarnya. Nah, ini kita tambahkan ya. Klik dulu slide-nya, pertanyaannya, kemudian klik menambahkan yang berwarna biru. Otomatis akan tertambahkan. Kita coba tambahkan lagi. Kalau Bapak Ibu tidak ingin yang ada di sini, Bapak Ibu pilih blank ya. Pilih yang blank jadi kosongan nih Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya bisa kita tambahkan sendiri. Kalau menambahkan
pertanyaan sendiri Bapak Ibu, caranya adalah kita pergi ke menu pertanyaan interaktif. Pertanyaan interaktif. Nah, di pertanyaan interaktif ini kita pilih ada 4 yang bisa kita gunakan. Kalau yang pertanyaan terbuka, ya itu untuk yang premium, survei juga untuk yang premium Bapak Ibu. Jadi hanya ada 4 yang bisa kita gunakan. Ada pilihan ganda, benar atau salah, pemilihan gambar, sama menyortir. Menyortir ini yang mengurutkan tadi Bapak Ibu. Silakan pilih salah satu. Misalkan saya ingin yang pemilihan gambar, ya klik pemilihan gambar. Nanti akan muncul di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa desain sendiri ya. Nah, di sini desain ditambahi objek-objek ya. Biasanya kalau di template itu sudah disediakan gambarnya Bapak Ibu di bawah seperti ini. Di slide terakhir biasanya. Nah, di sini ada gambar-gambar yang sudah disediakan. Tinggal kita copy saja, klik Ctrl C di keyboard, kemudian ya Ctrl C ya, misalkan pilih ini, kemudian Ctrl V di sini. Nah, kita besarkan. Misalkan menutupi, kita pindah posisinya Bapak Ibu ya. Di bagian kiri atas ada beberapa menu. Kalau sudah kita klik gambarnya, di sini ada menu yang lapisan. Nah, letakkan sesuai urutan. Kita pilih yang paling belakang. Nah, yang paling belakang Bapak Ibu ya. Jadi dia ada di belakang pertanyaan. Kemudian kalau mau gambarnya juga bisa kita copy, Ctrl paste di sini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi enaknya kalau menggunakan template itu Bapak Ibu. Jadi disediakan di sini gambar-gambarnya, tidak perlu download sendiri, tidak perlu upload, tidak perlu mencari, ya sudah ada di sini. Yang senada Bapak Ibu ya. Desain yang sama. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan gambar yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Dan tambahkan ini juga boleh. Nah, kalau misalkan mau tulisan pertanyaan seperti tadi, silakan di copy yang dari slide sebelumnya saja Bapak Ibu. Di sini di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di sini tinggal diedit nanti. Misalkan pertanyaan ke 13 atau ke 12. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa diedit, diklik kiri, nanti ditambahkan pertanyaan dan juga jawaban Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, kita tampilkan. Nah, ini saya tampilkan Bapak Ibu. Kita tinjau. Nah, ini bisa. Sebentar Bapak Ibu. Saya ke pertanyaan dari awal dulu. Ke halaman pertama. Kita tinjau. Kita cek Bapak Ibu sebelum kita bagikan. Nah, kita cek dulu apakah sudah berfungsi tombol-tombolnya dan jawabannya sudah pas. Nah, kita klik start. Muncul pertanyaan 1. Berikut ini adalah ruang sisi lengkung kecuali kalau kita kirim jawabannya. Oke, benar. Bagus, jawaban kamu benar ya, sesuai yang kita edit tadi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita pilih yang true. Pertanyaan kedua, kemudian pertanyaan ketiga berikut ini adalah jaring. Ini kalau kurang besar nanti bisa dibesarkan Bapak Ibu ya. Jadi tadi ditarik saja sampai menutupi. Di gambar kalau mengganggu dihapus saja nanti bisa Bapak Ibu ya. Supaya gambarnya lebih jelas. Oh, salah. Oke, kita cek dulu ini ya. Ini sudah acak Bapak Ibu ya. Tadi yang urutkan bilangan bulat, ini kan acak. Nah, ini bisa kita klik kiri, tahan, geser. Nah, kita urutkan. Nah, kalau sudah benar, kirim. Kemudian pertanyaan kelima, ini jawabannya yang lebih dari satu tadi. Ini, oke, kirim. Ini belum diedit tadi, kalau benar Bapak Ibu. Jadi harus edit satu persatu tadi Bapak Ibu ya. Ini tadi nggak ada, tes lewat aja. Pertanyaan ketujuh, terus.
Nah, ternyata jawabannya false. Oh no. Belum diedit tadi Bapak Ibu ya. Jadi masih tetap oh no. Ini gambar. Ini langsung saja. Salah semua. Ini pertanyaan ke-10 tadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini pertanyaan tambahan tadi. Kita pas nambahkan tadi Pak Ibu. Nah ini yang pertanyaan terakhir yang kita membuat sendiri tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selesai. Ini tidak muncul hasilnya karena belum kita bagikan Bapak Ibu. Ini masih kita tinjau saja. Jadi nggak ada tulisan benar berapa, salah berapa. Oke, kalau sudah Pak Ibu, misal sudah dirasa benar, silakan Bapak Ibu bagikan ya kuis ini. Ini otomatis tersimpan Pak Ibu ya, secara otomatis karena memang kita menggunakan internet, jadi otomatis tersimpan Pak Ibu, selama koneksinya tidak jelek. Silakan Bapak Ibu pilih membagikan yang di pojok kanan atas, di sampingnya present ya. Kalau di sini biasanya present tulisannya, kalau sudah kita translate tulisannya hadiah. Coba saya translate kembali ke bahasa Inggris Pak Ibu. Nah ini present. Kita pilih yang share ini. Nah, kalau sudah di sini kita tulis judulnya misalkan Math Quiz ya, bahasa Inggris, Math Quiz. Kemudian klik all set ya di pojok kanan bawah warna biru. Nah, kalau sudah kita copy. Nah, ini linknya Bapak Ibu ya, kita copy. Kemudian kita bagikan. Saya coba bagikan di kolom chat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ingin mencoba seperti ini saya bagikan Bapak Ibu ya di kolom chat. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau ingin membuka yang sudah barusan kita praktekkan, kita buat bersama. Nah, sambil Bapak Ibu mencoba, saya akan mereview lagi Bapak Ibu. Jadi dari sini tadi, kalau misalkan ada gambar yang kurang besar, nah ini Bapak Ibu bisa besarkan. Ini dibesarkan Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini kalau mengganggu, dihapus saja Bapak Ibu. Nah, dihapus saja. Blok semua, terus hapus Bapak Ibu ya. Ini silakan dibesarkan agar gambarnya bisa lebih besar gitu Bapak Ibu ya, agar lebih jelas. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin nambahkan di akhir, misalkan di sini saya ingin menambahkan hasil jawab, misalkan jawaban Bapak Ibu ya sebagai referensi siswa, Bapak Ibu bisa jawabannya itu diupload di spreadsheet Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan upload di spreadsheet. Nah, nanti spreadsheetnya linknya kita letakkan di sini. Jadi siswa setelah mereka selesai mengerjakan, mereka bisa melihat oh mana jawaban yang benar. Ya, seperti itu. Caranya Bapak Ibu pergi ke elemen interaktif. Nah, di sini Bapak Ibu pilih sekiranya yang sesuai ya, elemen atau icon yang sesuai. Saya pilih icon ini Bapak Ibu, icon link. Nah, di sini saya letakkan di pojok kanan, kemudian interactivity-nya saya pilih yang link. Nah, nanti link spreadsheet-nya Bapak Ibu tempel di sini. Ya, Bapak Ibu buat spreadsheet dulu, kemudian link spreadsheet-nya bisa di kontrol paste di sini. Ya, untuk memberikan info jawaban yang benar. Nah, ini bisa dikasih keterangan juga agar siswa nanti mengerti kalau di sini itu adalah kunci jawabannya. Silakan dibeli teks, kemudian kunci jawaban. Nah, jadi karena ini web Bapak Ibu ya, jadi bisa siswa itu mengerjakan dari rumah Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memberikan tugas, nanti siswa harus stay di rumah jam sekian sampai sekian, nanti Bapak atau Ibu akan
memberikan sebuah kuis. Nanti Bapak Ibu share linknya itu melalui grup WA, ya, grup WA kelas, atau kirim ke ketua kelas supaya diberikan ke siswa-siswanya. Nanti siswanya silakan mengerjakan. Nah, setelah mengerjakan nanti bisa mendownload hasilnya, dan hasilnya bisa dikirimkan ke gurunya. Seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengambil nilai dari kuis ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk maaf, untuk materi yang malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin saya coba perlihatkan dulu Bapak Ibu ya, beberapa kuis-kuis yang lain. Tadi kan kita lihat satu template saja. Nah, Bapak Ibu bisa melihat template yang lain. Saya coba carikan Bapak Ibu ya, template-template yang lain. Misalkan ini, ada Genial Wheel Quiz. Saya coba seperti apa kuisnya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat template ini. Ini di sini Bapak Ibu ya, kliknya di tangan ini juga. Nah, ini pertanyaan 0 poin. Nah, ini Bapak Ibu. Kita jawab. Benar. Kemudian kita putar lagi. Nah, 100 poin ya, poinnya 100. Nah, tadi kan kita benar, jadi dapat 25 poin Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini poin yang 100, kita pilih. Oh, salah ternyata Bapak Ibu ya. Kalau salah berhenti kuisnya Bapak Ibu. Harus kita mulai lagi. Nah, seperti ini. Poin 100. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kita coba satu kali lagi mungkin Bapak Ibu ya. Contoh kuis yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktekkan, bisa membuat dan mengeksplor template-template yang ada di sini. Yang jelas untuk caranya sama semua Bapak Ibu ya. Nah, ini sepertinya menarik Bapak Ibu. Saya lihat yang ini Sudoku. Seperti apa? Nah, ini ada kuisnya Bapak Ibu. Nah, ini menempatkan angka Bapak Ibu ya. Permainan Sudoku. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba ya permainannya itu seperti apa. Nah, ini game-game yang mungkin bisa dilihat. Nah, ini ada resumenya Bapak Ibu ya. Jawabannya di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa, ini ada yang matematika, operasi. Nah, juga bisa. Ini ada seperti petualangan Bapak Ibu ya. Ada startnya. Nah, ada startnya nanti sepertinya biasanya pertanyaan Bapak Ibu. Saya klik start. Gimana tombolnya ini? Oh, tombolnya ada di sini. Itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti coba-coba saja. Mungkin kalau untuk pertama coba yang kuis pertanyaan-pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Kalau sudah bisa membuat kuis pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa explore ke bentuk-bentuk game-game yang lain Bapak Ibu. Pertanyaan yang mengurutkan. Saya coba yang nomor ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi urutannya ini tadi. Yang pertama itu negatif 50. Kemudian negatif 20, 3, 23, 45. Ini urutannya Bapak Ibu. Kalau coba saya preview. Ya. Nah, ini belum urut Bapak Ibu ya. Ini belum urut, jadi munculnya seperti ini ketika ditampilkan. Jadi harus kita urutkan supaya jawabannya benar. Nah, ini dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau sudah kita send. Nah, ini benar semua Pak Ibu. Centang semua. Seperti itu Ibu Tri. Jadi kalau misalkan yang di sini tidak urut, ya berarti jawabannya salah Pak Ibu. Misalkan saya salah menempatkan nomor negatif 20 saya tempatkan di bawah sendiri. Padahal seharusnya di atas. Jadi nanti ketika kita tampilkan, maka jawaban yang dianggap benar adalah yang sesuai dengan yang ada di sini. Jadi negatif 50 yang pertama, 3 yang kedua, 23 ketiga, 45 keempat, negatif 20 kelima.
Meskipun di sini sebenarnya salah, tapi karena kita menatanya seperti ini, jadi ini yang dianggap benar, Bapak Ibu. Coba saya tampilkan lagi. Jadi saya urutkan sesuai yang benar, Bapak Ibu ya. Ini kan yang benar harusnya seperti ini. Karena tadi negatif 20 itu letakkan di bawah, harusnya ini salah posisinya. Nah, ini ada 4 yang salah letak. Seperti itu, Bapak Ibu. Downloadannya itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi downloadannya bentuknya PDF. Nah, jawabannya seperti ini. Result karakter. Nah, jawaban benar 3, salah 7 dari Bapak Ibu ya. Saya mengerjakannya tanggal 5 Desember 2023 jam 19 lebih 25 menit. Nah, ini yang dikirimkan ke guru, Bapak Ibu. Dikirimkan ke guru. Jadi file ini setelah di-download bisa dikirimkan ke guru. Nanti kita rekapnya masih manual, Bapak Ibu ya. Masih manual untuk resolve-nya. Jadi untuk spreadsheet-nya itu berisinya tadi link yang sudah saya bagikan. Saya klik ini tadi. Coba kerjakan Bapak Ibu ya. Kerucut. Nah, saya percepat saja Bapak Ibu ya jawabannya. Tidak saya baca. Nah, kita coba hasilnya muncul atau tidak. Begitu saja. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita mengerjakan menggunakan HP juga tampilannya nanti seperti ini. Jadi ada logo Genially-nya Bapak Ibu ya. Karena memang ini cara online. Jadi tidak kita bagikan manual filenya. Jadi filenya langsung melalui webnya Bapak Ibu ya. Jadi hanya perlu share link saja kita. Karena ini tadi saya tambahkan Bapak Ibu ya. Ini kan 12/10, harusnya 10 pertanyaan tapi 12. Jadi mungkin kalau misalnya nggak muncul karena ini Bapak Ibu ya, tadi kita tambahkan. Oh iya tidak muncul Bapak Ibu ya, karena memang tadi itu kita tambahkan Bapak Ibu. Di ini tidak muncul. Jadi harus sesuai tadi Bapak Ibu ya untuk jumlah soalnya. Ini tidak bisa diklik karena tadi nggak ada isinya.